dan juga letih. Wa akhiraha dan juga akhirnya perjalanan yaitu fathun kemenangan, wa kashfun dan kasyaf, wa wusulun ila nihayatil arab dan sampai kepada puncak cita-cita. Wadhalika dan bermula itu puncak cita-cita nihayatul arab yaitu ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah, wal wusulu ilaih dan sampai kepadanya Allah, wal unsu bihi dan juga tenang bersamanya Allah, wal wukufu dan berdiam diri fi karimi hadrati di hadirat yang mulia ma'a malaikatihi bersama malaikatnya Allah, baina yadaihi di hadapannya Allah. Waman dan bermula siapa orang yang asasa yaitu mendasari siapa man jami'a umurihi pada seluruh urusan-urusannya ala sobri atas kesabaran al-jamili yang baik, hasola maka mendapatkan siapa man ala kulli khairin atas segala kebaikan, wa wasala dan juga sampai siapa man ila kulli ma'mul kepada seluruh cita-cita, wa dhafira dan juga beruntung siapa man bi kulli matlub dengan segala permintaan. Naam, wallahu a'lamu bissawab. Wa'lam dan ketahuilah oleh engkau wahai para murid, anna awalat tariq bahwa awalnya perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala itu sabrun, yaitu kesabaran. Nah, ketika seseorang hendak berjalan menuju Allah, hendak fokus kepada Allah, hendak ibadah kepada Allah, saat itu ia akan mendapatkan banyak halangan, tantangan, rintangan yang akan dia temui. Tantangan, halangan, rintangan tersebut, ujian, cobaan, dan berbagai macamnya itu datang dari dua sisi. Baik dari sisi eksternal, dari luar dirinya, seperti godaan setan dan bala tentaranya, godaan iblis dan bala tentaranya, baik dari golongan jin ataupun dari golongan manusia yang selalu menggoda mereka dengan berbagai macam cara, tidak pernah berhenti 24 jam setiap hari, bahkan seumur hidup kita akan terus godain kita untuk menyesatkan jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara. Cara pertama nggak mempan, pakai cara kedua. Cara kedua nggak mempan, pakai cara ketiga. Pakai cara ketiga mempan, begitu mempan ini orang tobat apa setan berhenti, enggak. Mulai lagi dari awal lagi. Godain lagi terus. Terus menerus nggak pernah berhenti. Jadi kalau untuk hal ini boleh kita mencontoh semangatnya setan. Setan ini nggak pernah berhenti semangat untuk menggoda manusia, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau semangatnya boleh dah kita contoh ya. Jadi setan ini nggak pernah patah semangat, nggak pernah berhenti, nggak pernah nyerah. Godain manusia dengan berbagai macam godaan, dengan harta nggak kena, dengan jabatan nggak kena, dengan yang lainnya. Sampai kena. Begitu kena, apa setan puas? Belum. Dilihatin sama setan. Begitu si orang ini tobat, datang lagi setan, godain lagi. Nggak bakal berhenti-berhenti. Jadi kalau misalkan setan ini nggak pernah nyerah, nggak pernah putus asa dalam menyesatkan kita, seharusnya kita ini juga jangan menyerah, jangan putus asa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita putus asa terhadap rahmat Allah. Percumalah anak ibadah nanti juga berbuat dosa lagi. Ibadah berbuat dosa lagi, ya udah percumalah. Udahlah, nggak usah ibadah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah.
kita melakukan kemaksiatan, buru-buru tobat. Begitu udah tobat, kita berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, tiba-tiba kepleset lagi, tobat lagi. Begitu udah tobat, kepleset lagi, tobat lagi. Begitu udah tobat, kepleset lagi, tobat lagi. Sampai kapan? Sampai kita bosan untuk maksiat. Jangan justru kita bosan tobatnya. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala ini luas. Pengampunan Allah ini luas. Allah Subhanahu wa taala yaghfiru dzunub jami'an. Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Kalau udah sampai kerongkongan udah nggak bakal diterima lagi. Selama belum sampai kerongkongan, maka pintu tobat akan selalu terbuka. Kalau udah sampai kerongkongan udah nggak diterima. Fir'aun itu begitu nyawa udah sampai kerongkongan, baru dia mau beriman kepada Nabi Musa. Baru dia mengakui bahwa Nabi Musa itu Nabi dan Rasul utusan Allah. Baru mengakui Tuhannya Nabi Musa. Tapi udah sampai kerongkongan. Udah nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi selama belum sampai kerongkongan, sebesar apapun dosa kita, jangan kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu yang dipengen setan. Kita putus asa dari rahmat Allah. Kalau udah putus asa dari rahmat Allah, nggak ada keinginan kita untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tujuan kita adalah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu godaan, rintangan, tantangan yang datang dari faktor eksternal. Yang datang dari faktor internal diri kita apa? Nafsu kita. Yang selalu mengajak kita untuk kalau nafsu ini karakternya dia nggak lihat maksiat atau kagak maksiat. Karakternya dia ngajakin kita untuk nyari kepuasan. Kalau setan emang karakternya ngajak kita untuk berbuat maksiat. Kalau hawa nafsu nggak selalu ngajak kita pada kemaksiatan, enggak. Hawa nafsu ini ngajak kita pada kepuasan. Kalau kita turutin, nah terus-terusan. Dikasih satu, pengen dua. Dikasih dua, pengen tiga. Nggak bakal berhenti. Kalau kita tertarik pada hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, itu bagus. Tapi kalau misalkan hawa nafsu kita ngajakin kitanya kepada keburukan, nah ini yang bahaya. Jadi hawa nafsu ini nggak ngelihat nggak ngelihat ini baik atau kagaknya. Yang penting puas apa kagaknya, puas atau tidaknya. Kalau setan emang benar-benar ngajakin kita ke kemaksiatan. Nah, tapi kalau hawa nafsu kadang nggak ngajakin kita ke kemaksiatan, ngajak kita kepada kebaikan dan kepada keburukan juga. Kalau kita nggak bisa kontrol hawa nafsu kita, akan ngajak kita pada keburukan terus. Dan kalau udah begitu susah untuk dihentikan. Dalam Qasidah Burdah, Al-Imam Al-Busairi mengatakan wa nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala ubirradai wa in taftimhu yan fatimi. Nafsu ini ibarat kayak anak kecil yang lagi nyusu. Kalau udah dikasih satu sedotan, udah terus-terusan, nggak bakal berhenti, sampai gumoh baru berhenti. Nah, nafsu tuh karakternya begitu. Sampai gumoh baru berhenti. Kalau nggak gumoh-gumoh, nggak berhenti-berhenti. Bagaimana caranya? Ya caranya kita nganti nafsu seperti cara kita hentikan anak nyusu. Seperti kita mau nyapih anak dari nyusu, disapi. Jangan diturutin. Oh, ini anak pengen disapi, jangan diturutin. Biasanya maaf, kadang-kadang emaknya suka ngasih macam-macam dah tuh ya, supaya si anak ini, si bayi ini nggak mau lagi nyusu. Dibikin pahit lah, diapain lah, ya, supaya si bayi ini nggak mau lagi nyusu. Dan awal-awal hari-hari pertama itu biasanya si bayi nangis, kadang bisa meriang, nggak enak badan karena biasa dikasih susu, ya nggak dikasih susu. Dan si ibu ini kudu tega. Kalau nggak tega,
dilanjutin udah nyusu lagi. Jadi nyapih ini si ibu juga kudu tega. Si anak nangis biarin, kasih yang lain, jangan kasih susu. Kasih makanan yang lain, kasih pengalih perhatian yang lain. Kadang si anak ini nangis nggak berhenti, kadang sampai meriang-meriangnya tuh anak. Karena biasa nyusu nggak dikasih susu. Ini dalam proses nyapih nih begini nih, ya, mesti sabar. Si ibu mesti sabar, si ayah mesti sabar ya, untuk ngadepin tangisan si bayi. Begitu juga kita. Kalau kita mau nyapih hawa nafsu kita mujahadah. Mujahadah, tahan dengan sungguh-sungguh. Berat memang. Ya, kalau gampang jadi wali semua kita. Ya, memang berat. Ya. Bagaimana? Mulai sedikit-sedikit. Jangan selalu nurutin kepengen kita. Jangan selalu nurutin kepengen kita. Walaupun dalam hal-hal mubah. Ya. Mumpung lagi nyantai pengen makan bakso Padahal malah lapar kagak nih. Iseng gitu ya. Pengen makan bakso Nah, padahal kagak lapar. Cuman iseng di mulut ya. Sugesti. Gara-gara di TikTok tadi ngeliat ada orang makan bakso enak banget ya, jadi kepengen kita pengen bakso atau hawa nafsu tuh nggak perlu banget sebetulnya. Nah coba tuh kita tahan, jangan kita ikutin, bertahap kita mujahadah melatih hawa nafsu kita, sebab hawa nafsu ini nggak bisa dihilangin, tapi bisa dikendaliin, dikendaliin. Jam segini hawa lagi mendung, enaknya tidur padahal mah belum ngantuk, jangan diturutin ya. Padahal mah kagak ngantuk, jangan diturutin. Begitu ke pasar ngelihat gamis, wah bagus nih gamis nih, koko nih buat ngaji, beli padahal masih bagus nih gamis nih, jangan diturutin dulu. Ntar ditanyain Beb sama Jamal, bagian itu melulu nggak apa-apa. Baju satu aja dihisapnya lama, apalagi baju selemari. Ya. Biarin dah makanya. Ya, kalau dibilang baginya itu aja nggak apa-apa dah. Ya. Kalau baju satu aja dihisapnya lama, apalagi baju selemari. Ya. Nah, jadi jangan selalu ngikutin hawa nafsu kita. Untuk melatih, untuk mengontrol hawa nafsu kita. Nah itu tantangannya. Bagi orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu diperlukan kesabaran. Makanya di sini dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, anna awalat thoriq, sesungguhnya awal mula perjalanan. At-thoriq di sini sebetulnya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad bermaksud menyampaikan tentang thoriqoh. Orang yang berthoriqoh awal mulanya mesti sabar, karena bakal banyak yang dikorbanin, terutama ngorbanin hawa nafsunya. Apa sih thoriqoh? Thoriqoh ini jadi begini simpelnya ya, seperti yang kita kemarin bahas, atau kita mau bahas lebih luas lagi biar lebih gampang lagi kita memahaminya. Dalam agama kita ada yang disebut rukun agama, arkanuddin. Rukun agama itu ada berapa? Ada 3. Apa aja? Iman, Islam, ihsan. Ini rukun agama. Ini mesti ada nih 3-tiganya. Iman, Islam, ihsan. Apa itu iman? Iman itu akmalul i'tiqadiyah. Amalan-amalan yang berkaitan dengan i'tiqad, dengan keyakinan kita. Seperti keyakinan kita kepada Allah, kepada Nabi, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada hari kiamat, kepada godok dan godar, baik buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Bagaimana cara kita menguatkan keimanan? Kita pelajari ilmu tauhid. Dalam ilmu tauhid, dalam akidah
ada berbagai macam cabang. Adapun kita ini akidahnya adalah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi dalam akidah ada ahlu sunnah, nanti ada murji'ah, ada mu'tazilah dan seterusnya. Adapun kita ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana cara kita nguatin akidah? Dengan mempelajari ilmu tauhid. Jadi dalam akidah, dalam tauhid ini ada berbagai macam akidah. Ada akidah ahli sunnah wal jamaah, ada akidah wahabi, ada akidah syiah dan seterusnya. Nah, kalau kita akidahnya adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua, rukun agama yang kedua yaitu Islam atau syariat. A'malul dhahiriyah, amalan-amalan yang berkaitan dengan badan, a'malul badaniyah seperti puasa, sholat, zakat dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kita mau memperkuat keislaman kita, syariat kita, pelajari ilmu fikih. Makanya kalau kita buka kitab fikih itu nggak lagi dibahas tentang iman kepada Allah, udah nggak ada tuh. Iman kepada malaikat udah nggak ada pembahasannya, sebab bukan pembahasannya. Begitu kita buka kitab fikih apapun kitabnya, mau Safinah, Takrib, Fathul Mu'in dan seterusnya, itu yang dibahas amalul badaniyah, sholat, puasa, zakat, haji, muamalah dan semacamnya. Ya. Nah, di dalam fikih ada berbagai macam mazhab. Ada berbagai macam mazhab. Adapun kita ikut mazhab Imam Syafi'i. Kita ikut mazhab Imam Syafi'i. Ya. Nah, kemudian rukun agama yang ketiga apa? Ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarah wa innahu yarah. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Tapi andai kata kita tidak melihat Allah, maka yakin Allah melihat kita. Ini urusannya berkaitan dengan hati, berkaitan dengan hati, a'malul qalbiyah. Kalau tadi berkaitan dengan akidah, yang kedua berkaitan dengan amalan badan, ini yang ketiga berkaitan dengan hati. Berkaitan dengan hati, bagaimana cara membersihkan hati, bagaimana cara mengisi hati dengan sifat-sifat yang baik, ikhlas, tawakal, qanaah, waro, sabar dan yang semacamnya. Itu babnya bab ihsan atau dikenal juga dengan tasawuf atau akhlak. Dalam tasawuf, kalau dalam fikih ada berbagai macam mazhab, kalau dalam akidah ada berbagai macam akidah, kalau dalam tasawuf ada berbagai macam thariqah atau tarekat. Ada tarekat qadiriyah, ada tarekat naqsabandiyah. Nah, ini adalah metode-metode yang dibuat, disusun oleh para ulama untuk membersihkan hati supaya kita bisa beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu penting. Ya, sebab ini penyempurna agama kita. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Thariqahnya ikut siapa, Bib? Thariqah di Indonesia banyak yang mu'tabaroh. Ada Qadiriyah, ada Naqsabandiyah, ada Syaziliyah, ada Sakariyah, ada Rifa'iyah, ada Alawiyah. Adapun saya, kami ikut Thariqah Alawiyah yang bersumber dari Sayyidina Al-Imam Fagil Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Tapi Thariqah Ba'alawi, Thariqah Alawiyah ini bahasa sederhananya tidak kaku seperti Thariqah yang lain. Harus dibaiat, harus zikir seperti ini, seperti itu, enggak. Antum ikut majelisnya Habib, Ustadz, Kiai, ya,
baca ratib, baca maulid, baca kitab-kitab salaf, nah itu udah masuk thariqah alawiyah secara tidak langsung. Jadi thariqah itu adalah metode untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ketika kita mulai berthariqah, mulai berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menemui banyak halangan, banyak tantangan, banyak rintangan, maka kita harus sabar dalam menjalaninya. Kalau kita nggak sabar, maka kita akan gagal, kita nggak akan sampai ke ujungnya. Makanya sabar ini balasannya luar biasa. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wat thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami akan coba mereka, kami akan berikan cobaan kepada mereka, minal khawf dengan ketakutan, wal ju' dan kelaparan, wa naqsin minal amwal wal anfus wat thamarat dan kekurangan. Kadang kita kurang duit, ya kan, kurang pendaringan. Nah, itu cobaan, bisa jadi cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa basyiris sabirin. Tetapi kata Allah, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi mereka yang sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan tersebut. Baik itu kekhawatiran, baik itu kelaparan, baik itu kekurangan, itu semua adalah ujian. Ujian bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, ya, dalam menjalani kehidupannya. Kalau mereka sabar, maka mereka akan mendapatkan kabar gembira. Wabasyirus sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa itu orang-orang yang sabar? Dilanjutin di ayat selanjutnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar yaitu orang-orang yang ketika mendapatkan musibah mereka berdoa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi begitu mereka mendapatkan cobaan, mereka tidak meratap, mereka nggak ngamuk, mereka nggak kalap, mereka ya sedih-sedih, wajar. Ketika mendapatkan cobaan, sedih, wajar. Nabi begitu anaknya wafat, Nabi keluarin air mata. Itu manusiawi. Ketika kita kehilangan seseorang yang kita cintai, kita mengeluarkan air mata, kita sedih, itu manusiawi. Nah, itu bukan sama sekali menyesal atau tidak menerima takdir Allah, bukan. Itu manusiawi. Ya, selama dalam batas wajar. Tapi tetap kita berdoa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan doa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka mendapatkan rahmat, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Itulah ciri-ciri orang yang sabar. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga sampaikan, walanajziyanal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami akan balaskan ganjaran kepada orang-orang yang sabar dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Jadi modal kita sabar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sholat, puasa, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya, dan sabar untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sabar,
maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita ganjaran yang lebih baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Berat, memang berat. Makanya kita nih yang tingkatan awam nih, yang tingkatan recehan nih, jangan sekedar minta sabar sama Allah. Ya, Allahumma ja'alni minas sabirin. Allah jadikanlah aku orang-orang yang sabar. Bagus, bagus. Tapi minta juga kelembutan Allah. Ya, maha latifnya Allah. Kita minta juga kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam latif tuh kita diajarin zikir ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi. Ultuf bina ya latif ya alim ya khabir. Nah sampai di situ dilanjutin lagi ya latifal ultuf bina innak latifu ultuf bina wal muslimin. Itu di situ kita minta kelembutannya Allah untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk saudara-saudari kita kaum muslimin. Bagaimana bentuk kelembutannya Allah kepada kita? Ketika kita diberikan kelembutannya Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar apapun cobaan yang menimpa kita, itu akan terasa ringan buat kita. Orang lihatnya ya berat banget, ya Allah, aneh kalau jadi ente mah kagak kuat kayaknya. Tapi kita nih yang dapat cobaan kayaknya ya berat-berat, cuma nggak seberat itu gitu. Itu karena kita diberikan kelembutannya Allah Subhanahu wa taala. Oh, luar biasa tuh ya Latif ya. Makanya sering-sering baca ya Latif. Di zaman yang berbagai macam fitnah merajalela nih, berbagai macam kemaksiatan merajalela, berbagai macam musibah nih, kita baca ya Latif, ya Latif. Biasain baca ya Latif. Untuk diberikan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Sebab takutnya kita sabar kagak kuat nih. Kita minta kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Biasain tuh baca ya Latif. Wah luar biasa. Ente bakal rasain nanti begitu. Ya mudah-mudahan enggak ya. Begitu kita dapat masalah, masalahnya kayaknya berat banget. Ya Allah berat banget. Orang lihatnya, waduh ini kalau jadi dia mah kagak kuat itu. Tapi seakan-akan kita nggak ada apa-apa gitu. Ya berat sih berat, tapi kita bisa menjalaninya tanpa tanpa kita putus asa. Itu kekuatannya Latif ya. Di sekarang nih ekonomi ini lagi nggak jelas nih ya. Susah sono sini, baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Walaupun kagak ada duit, ya tetap berasa hati tenang. Alhamdulillah hati tenang, masih bisa ngopi, duit di kantong 1 juta. Ya. Tenang banget udah itu mah ya. Tapi benar ya Latif tuh ente biasain baca ya Latif ya. Berapa kali Bib? Nah, kalau menurut hitungan abajadun, ya, itu kalau dihitung sama ulama, ya nya berapa, alifnya berapa, lamnya berapa, poknya berapa, ya-nya berapa, pa-nya berapa, itu berjumlah 129. Baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif 129 kali. Kalau bisa jangan napas. Ya. Gak beneran ini kalau kuat mah, kalau kagak kuat, ya, napas dah. Ya, baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ada masalah apa? Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya. Dan banyakin tuh baca ya Latif, Rabbi khalgi, ya Alim, Rabbi khalgi, ya Khabir, Rabbi khalgi. Untuk bina ya Latif, ya Alim, ya Khabir. Dan bahkan ada beberapa mujarobat ini apa ya? Amalan-amalan yang diamalkan oleh para ulama. Kalau kita pengen hajat, ya, hajat kita apa nih? Nah, itu di kitab Abwaabul Faraj karangan Abu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki ada tuh. Kalau kita pengen sesuatu ada hajat nih, baca ya Latif 129 kali 129. 129 kali 129. Jadi berapa tuh coba? 129 kali 129 jadi berapa? Hah? Jadi sekian deh ya. Bib, kenapa sih kagak sekian aja gitu, Bib? Maksudnya biar gampang bacanya. Jadi setiap kita baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif 129 kali, berhenti baca dulu ayat. Ada beberapa ayat, ada saat misalkan nih kita demen sama perempuan ya.
Kita demen sama perempuan ini, misalkan kita demen sama perempuan, niat baik pengen ngawinin dia gitu, pengen nikahin dia. Kita baca tuh, ada ayatnya tuh, baca wa qala Yusuf dan terusnya, enak aja loh ya. Nah ya, di belakang ya ada maharnya, mahal ini mah. Baca tuh ayat itu sekali, ya. Habis itu baca ya latif lagi 129 kali. Berarti baru berapa tuh? Baru 2 kali. Setiap 129 kali selingin sama ayat yang dimaksud tadi. Misalkan kita pengen nikahin perempuan, ini mah misalkan, emang boleh ini kan pelet ilmu putih ini ya, pelet ilmu putih ya. Misalkan si fulan gitu ya, kita baca ayat, ya. Terus habis baca ya latif 129 kali, baca ayatnya, berarti baru dapat 1. Baca lagi ya latif 129 kali, baca ayatnya, berarti baru dapat 2. Baca lagi ya latif 129 kali, baca ayatnya, berarti dapat 3. Ya. Terus berapa kali? 129 kali. Misalkan pengen jadi pejabat ya, baca ayatnya ya latif 129 kali. Tuh ilmu kaman tasyawat, anjuman tasyawat dulu ada pasti ada tuh ayatnya ya. Dia pengen jadi pejabat gitu misalkan ya, ada ayatnya. Ya. Terus kalau misalkan kita pengen hajat apa, pengen rezeki, ada ayatnya lagi. Itu ada di kitab Abu Abdul Faraj ya, Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Maliki. Jadi baca 129 kali, baca ayatnya. 129 kali ya latif, baca ayatnya. 129 kali ya latif, baca ayatnya. Ya. Gitu. Jadi tergantung nih hajatnya apa. Oh hajatnya pengen ngelamar cewek nih, baca tuh ayat yang itu tuh ya. Baca surah Yusuf tuh ya. Ada ayatnya tuh ya. Yang mana bib ayatnya, ntar belakang dah kita ngobrol ya. Ada maharnya soalnya. Enak aja lo mau gratisan aja lo ya. Terus misalkan kita pengen apa, rezeki lancar, usaha kita lancar, ada ayatnya, baca ayatnya yang mana. Terus kita misalkan pengen ada seseorang yang ngezolimin kita supaya kita dijaga oleh Allah, supaya nggak dizolimin, ada ayatnya. Jadi baca 129 kali 200 kali 129 kali plus ayat yang kita maksud kali 129. Itu kalau dicoba bener aja, insya Allah qabul hajat. Qabul hajat. Bib, saya pengen punya mobil, Bib, bisa gak ya? Coba aja, coba. Ya. Coba. Tapi kalau udah punya mobil, ngajinya yang rajin ya. Udah punya mobil, gak ngaji lagi. Alasan apa? Nge-grab, Bib, sekarang Bib, pakai mobil ya. Ntar gua doain mobil lu hilang ya. Jadi ya, kita minta kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini makhluk lemah. Khawatirnya kita nggak kuat dikasih cobaan sama Allah, kesabaran kita tipis, akhirnya bukannya malah kita istiqomah, malah mental. Maka itu selain kesabaran, kita minta kelembutannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan banyakin minta kelembutannya Allah daripada minta kesabaran. Bukan berarti kita ngentengin kesabaran, bukan. Khawatirnya model-model kayak kita mah kagak kuat. Diuji kagak kuat. Diuji sedikit kagak ngaji. Diuji sedikit kagak sholat. Mental. Makanya minta kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca ya Latif Rabbi khalqi ya Alim Rabbi khalqi ya Khabir Rabbi khalqi ultuf bina ya Latif ya Alim ya Khabir. Makanya tuh Ratif Anda bilang kalau kita mau umpamain itu kayak jamu komplit. Itu Ratif yang biasa kita baca itu kayak jamu komplit ya. Sholawat ada istighfarnya, ada minta perlindungan Allahnya, ada ya, untuk penjagaan diri kita, ada buat bahasa kasar narik rezeki, ada buat minta kemahalembutannya Allah, ada waduh kayak jamu komplit. Bisa buat pegel-pegel, bisa buat encok, bisa buat apa lagi? Asam urat ya. Cocok deh nih buat aki-aki nih yang udah penyakitnya banyak ya. Buat anak muda juga cocok ya. Kan anak muda banyak kepengennya ya.
Nah itu cocok tuh, ratib tuh jamu komplit ya. Berbagai macam wiridannya mempunyai fadilahnya masing-masing. Makanya bacanya kalau bisa jangan cuma di majlis ini aja, jamaah baca juga di rumah. Sehari minimal sekali baca rutin ya. Saya dulu ya, sama abah saya di amanatinnya udah baca ratib aja udah. Ya. Bukannya kita ngentengin amalan yang lain, bukan ya. Kadang kita begini, kita kalau ngaji kita mesti megang satu guru. Kita boleh ngaji kemana-mana, tapi kita mesti punya skala prioritas. Mana nih guru yang kita prioritasin? Ya. Nah guru yang kita prioritasin itu kita pegang benar-benar. Ya. Walaupun di luar banyak ulama hebat, tetap kita harus menganggap guru kita adalah yang paling hebat. Bukannya kita ngerendahin ulama yang lain, bukan. Kalau kita mau berkah belajar, kita kudu begitu tuh. Siapa guru kita? Kita pegang. Ya. Utamain beliau dibanding yang lain, dibanding guru-guru, dibanding ulama-ulama yang lain. Walaupun ulama yang di luar lebih hebat dari guru kita, tetap kita lebih hormat sama guru kita. Begitu kudunya. Ini kan kadang-kadang nggak ngaji sama gurunya begitu ada ulama, ditinggalin gurunya. Ya. Makanya banyak yang kurang dapat keberkahan ilmu. Makanya kita mesti punya skala prioritas. Kita ngaji sama satu guru, bukannya nggak boleh kita punya banyak guru, boleh, tapi tetap harus punya guru yang kita prioritasin, yang kita duluin. Ya. Jangan kita taruh guru kita posisinya di bawah yang lain. Kita harus taruh beliau di posisi yang paling atas. Ya. Bukan kita ngerendahin ulama yang lain, bukan. Ya. Memang seperti itu kudunya. Walaupun ulama yang lain lebih hebat dari guru kita, ya ulama yang lain lebih hebat dari guru kita. Kita hormatin, kita muliakan, tapi guru kita tetap harus kita utamain. Begitu kudunya. Nah, itu baru kalau mau dapat keberkahan ilmu. Nah, jadi dulu Anda punya orang tua, udah ratib aja baca, ratib aja bang, nggak ada amalan apa lagi, udah kagak usah, udah ratib aja. Suruh ratib aja udah. Alhamdulillah berkahnya ratib. Ya. Berkahnya ratib. Saya mungkin dari mulai saya usia balik, tahdukan binimah nggak pernah lepas dari baca ratib. Sehari sekali, setiap hari sekali selama dari mulai usia balik mungkin. Sebab dari awal-awal usia balik saya tuh udah disuruh ngamalin ratib, suruh baca ratib, suruh hafalin. Dari situ tiap hari saya baca, dan kadang-kadang bacanya nggak pas lagi habis sholat aja, kadang-kadang lagi di motor, lagi di jalanan sambil baca gitu. Jadi nggak ada waktu khusus tertentu, tempat tertentu di mana saya baca. Kadang-kadang saya lagi nyetir gitu ya, waduh belum baca di mobil, lagi naik motor baca. Itu ya. Rutin. Kalau misalkan lupa, besok saya baca double, begitu aja udah. Terus alhamdulillah keberkahan saya rasakan sampai saat ini. Ya. Keberkahan saya rasakan sampai saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi intinya kita minta kesabaran Allah ya. Kita sabar dalam menghadapi halangan, tantangan, rintangan, ya kudu sabar, wajib kita sabar. Ya. Tapi minta juga kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita bisa kuat menghadapi segala macam cobaan yang menimpa kita. Insya Allah. Wallahu a'lam. Bisawab. Bil Fatihah.